Setelah melewati berbagai tantangan di bulan Januari, kini kita memasuki bulan Februari dengan harapan yang baru. Semoga semuanya berjalan lebih baik, dan perhatian terhadap PSSI serta tim nasional Indonesia tentu saja akan semakin meningkat. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kenyataan bahwa, dengan waktu yang terbatas, pelatih Patrick dan para asistennya harus bisa memanfaatkan semua potensi yang ada pada para pemain, sehingga sebuah pola permainan yang dapat dipahami oleh semua pihak dapat terwujud. Namun, di luar semua itu, kita masih berada dalam ketidakpastian mengenai siapa yang akan mengisi posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Nama-nama yang sempat beredar, seperti Pep Guardiola, Jos Luhukay, Hang Ten-Keat, dan Fred Rutten, hingga saat ini masih merupakan rumor belaka. Di tengah ketidakpastian ini, muncul berita tentang Simon Tahamata yang dianggap sebagai calon kuat untuk mengisi posisi tersebut. Kabar ini mencuat setelah diketahui bahwa Simon mulai mengikuti akun PSSI dan Timnas Indonesia di media sosial, dan tentu saja menarik perhatian Erick Thohir. Jika benar Simon Tahamata akan menjadi direktur teknik yang baru, itu akan menjadi berita yang sangat baik dan tentu akan membawa beberapa keuntungan. PSSI telah mulai memenuhi kebutuhan untuk memperkuat Timnas Indonesia dari berbagai sisi, termasuk penambahan staf pelatih dengan masuknya Gerard van den Berg sebagai asisten pelatih. Di saat yang sama, ada 2 posisi pelatih lokal yang masih kosong dan 1 pelatih kiper. Untuk pelatih fisik, ada nama Quentin Jacoba, tetapi belum ada pengumuman resmi mengenai hal ini. Sekarang, masih menjadi tanda tanya mengenai siapa yang akan mengisi posisi penting direktur teknik tersebut. Sebelumnya, ada 4 nama yang beredar, Pep Lijers, Jos Luhukay, Hang Ten-Keat, dan Fred Rutten. Namun, sepertinya sosok yang diinginkan oleh PSSI bukanlah salah satu dari mereka. Kini, nama Simon Tahamata, seorang pria berdarah Maluku yang merupakan legenda sepak bola Belanda, muncul sebagai calon yang cukup menjanjikan. Simon Tahamata dikenal luas karena karirnya yang cemerlang, terutama saat memperkuat Ajax Amsterdam. Berita mengenai ketertarikan PSSI terhadapnya muncul setelah ia mulai mengikuti akun media sosial PSSI. Simon adalah tokoh yang sangat dihormati di Belanda. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia menghabiskan waktu di klub-klub besar seperti Ajax dan Feyenoord. Momen terbaik dalam karirnya bisa dibilang saat di Ajax, di mana ia berhasil meraih 3 gelar liga berturut-turut dari musim 1976 hingga 1977 hingga 1979 hingga 1980. Selain itu, ia juga mengantarkan Ajax menjuarai KNVB Cup pada musim 1978 hingga 1979. Di Belgia, ia juga sukses bersama Standard Liège, di mana ia menjuarai Liga Belgia 2 kali berturut-turut dan meraih beberapa gelar lainnya. Karir internasional Simon juga cemerlang dengan catatan 22 penampilan untuk Timnas Belanda dan mencetak 2 gol. Setelah pensiun sebagai pemain pada 1 Juli 1996, ia kemudian beralih menjadi pelatih, melatih tim-tim muda di Belanda dan klien di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Simon nicht hanya seorang mantan pemain hebat, tetapi juga pelatih yang memiliki pengalaman. Apabila Simon Tahamata benar-benar menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat. Pertama, hubungan dan koneksinya dengan pemain-pemain keturunan. Dengan reputasinya yang kuat, Simon memiliki akses ke sejumlah pemain muda berbakat yang mempunyai latar belakang Indonesia dan telah bermain di Eropa, terutama yang pernah ia latih di Ajax, seperti Pascal Stokke dan Tristan Buyar. Kedua, Simon memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Ia adalah 100% keturunan Indonesia, dengan kedua orang tuanya berasal dari Maluku. Hal ini memudahkan dirinya untuk beradaptasi dengan kultur dan cara berkomunikasi di Indonesia. Ketiga, pengalaman Simon dalam mengembangkan pemain muda sangat berharga. PSSI tentunya memerlukan sosok yang paham cara mengelola bakat-bakat muda melalui pengalamannya di berbagai klub sepak bola. Mantan Direktur Olahraga Timnas Belanda, Nigel de Jong, juga memberikan pandangannya tentang perkembangan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ia meyakini bahwa Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Keberadaan pelatih yang tepat dan dukungan dari PSSI akan menjadi kunci kesuksesan. Sementara itu, yang terpenting bagi timnas saat ini adalah menyatukan kekuatan teknik maupun non-teknik.
Para pemain diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik di klub masing-masing, dan terhindar dari cedera menjelang laga-laga krusial. Jika saat ini Indonesia menjadi sorotan di antara negara-negara ASEAN, itu bisa dikatakan sebagai hal yang positif, mengingat kita pernah berada di posisi terendah sebelumnya. Akhir kata, memang perlu menjaga semangat dan optimisme bagi timnas. Semua pihak harus bersatu untuk menciptakan suasana damai yang mendukung langkah timnas ke Piala Dunia. Kita semua tentu berharap agar timnas dapat tampil maksimal dan mendapat hasil terbaik di setiap pertandingan. Mari kita dukung sepenuhnya, sambil berharap semoga semua berjalan lancar. Selanjutnya, hingga saat ini, komunitas daring Indonesia menempati posisi salah satu yang terbesar di dunia. Mereka terkenal tidak hanya karena jumlahnya, namun juga karena kekompakan serta semangat untuk mendukung semua yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Hal ini terbukti ketika para pemain tim nasional Indonesia mendapatkan keuntungan luar biasa berkat dukungan dari netizen dan penggemar mereka, baik di bidang sepak bola maupun berbagai cabang olahraga lainnya. Salah satu contoh nyata adalah dukungan luar biasa yang diterima oleh Federic Leonardo, seorang atlet panjat tebing yang pada tahun lalu berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade. Selain Federic, atlet lain seperti Kelvin Verdong juga merasakan dampak positif dari dukungan yang menggelegar ini. Apa jenis dukungan yang dimaksud? Berikut ulasannya. Awal tahun ini, akun resmi The World Games mengadakan pemilihan untuk menentukan siapa atlet terbaik tahun 2024. Dalam postingan tersebut, terdapat 22 atlet yang dinyatakan sebagai nominasi, yang berasal dari berbagai negara seperti Meksiko, Cina, Brasil, Jepang, Kanada, dan tentunya Indonesia. Federic Leonardo menjadi perwakilan Indonesia, berkat prestasinya di Olimpiade yang lalu. Untuk pemilihan ini, The World Games menggunakan sistem voting. Hal ini berarti, atlet yang akan menang adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari para penggemar. Setelah proses voting, jumlah nominasi berkurang menjadi 10 atlet, sementara 12 atlet lainnya dianggap gugur karena jumlah suara mereka tidak mencukupi. Menariknya, Federic Leonardo menduduki posisi teratas dalam perolehan suara. Namun, menjelang akhir voting, ada kejutan, jumlah suara Federic tiba-tiba tergerus oleh atlet Estonia, Kristen L. Pada saat itu, Federic tertinggal sekitar 4.000 suara, sebuah selisih yang cukup signifikan. Situasi ini memunculkan skeptisisme dari sebagian orang terhadap kekuatan netizen Indonesia, mengingat Federic kalah dalam perolehan suara oleh Kristen dari negara dengan jumlah penduduk yang hampir setara dengan kota Semarang. Namun, netizen Indonesia tidak tinggal diam. Di hari terakhir voting, mereka bersatu padu untuk memberikan dukungan maksimal kepada Federic. Mereka aktif menyebarkan informasi dan cara untuk memvote agar atlet kebanggaan mereka bisa meraih gelar atlet terbaik tahun 2024. Ketika hasil akhir diumumkan, Federic berhasil meraih kemenangan yang luar biasa, dengan selisih hampir 26.000 suara. Ini merupakan comeback yang fantastis, membuktikan bahwa netizen Indonesia dapat berbuat banyak untuk mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Peristiwa ini juga menimbulkan spekulasi bahwa Indonesia bisa dengan mudah melenggang ke Piala Dunia jika menggunakan sistem voting. Hal ini diperkuat oleh pengalaman di akun Instagram Transformermark yang sebelumnya mengadakan Piala Dunia online. Dalam ajang tersebut, Indonesia mampu mengalahkan Brasil dengan perolehan suara yang signifikan. Jadi, bagi siapapun yang meragukan dukungan dari Indonesia dalam urusan voting, itu adalah tantangan yang sangat berat. Dari sisi lain, berkaitan dengan kompetisi Eredivisie, berita gembira datang dari Kelvin Verdong yang kembali terpilih sebagai pemain terbaik bulan Januari. Prestasi ini diraih Kelvin sepenuhnya berkat performanya di lapangan, meskipun dukungan dari fans tetap terasa. Hal ini terlihat jelas dari komentar para Ultras Garuda yang mengekspresikan kebanggaan mereka terhadap prestasi Kelvin. Dengan semua kejadian ini, menarik untuk menantikan langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh netizen Indonesia. Prediksi kami, mereka akan kembali menunjukkan semangat juang tinggi, terutama saat Indonesia berhadapan dengan Bahrain di Stadion GBK. Rivalitas ini membuat banyak penggemar merasa jengkel terhadap tim asal Timur Tengah tersebut.
Oleh karena itu, Bahrain harus bersiap menerima aksi gempuran luar biasa dari komunitas pendukung Indonesia yang tak kalah hebat. Inilah saatnya bagi dunia mengenali bahwa komunitas daring Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ketika bersatu, mereka mampu menciptakan gelombang dukungan yang sangat besar demi prestasi bangsa. Tiada ragu, netizen Indonesia adalah salah satu yang paling berkomitmen dan bersemangat dalam mendukung pencapaian tanah air mereka.